Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah atau tauhid dari kitab yang kita kaji dari kitab Al-Qaulul Mufid, ya, satu kitab ya, syarah penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan syarah dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada halaman 67 yaitu tentang penggalan hadis Rasulullah SAW yang mana sebagian penggalan hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, ya coba kita lihat ya pertemuan yang lalu itu bagaimana bunyi teks hadisnya ya sebagaimana yang kami tampilkan di sini di layar kaca ini. Ya ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah ibnu Samit, ya, mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan seterusnya. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya atau perkataannya yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya surga adalah hak benar dan neraka adalah hak benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga ala makana minal amal, ala makana minal amal, yaitu bagaimanapun amal yang dia lakukan. Ya, ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi siapa yang betul-betul bersaksi dengan persaksian ini sampai akhir hayatnya, ya, maka dan tentu dengan pengamalan yang dia lakukan selama di dunia, ya, dengan persaksian ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun sebesar apapun amal yang dia kerjakan, ya, selama akidahnya benar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, baik. Yaitu potongannya yaitu pada penggalan hadis yang berbunyi
wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi ya bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, pada pertemuan yang lalu yaitu kita membahas tentang penggalan hadis bahwasanya kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi sama ya. Jadi Rasulullah adalah hamba dan rasulnya yang sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada penggalan berikutnya ini adalah bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Iya, hamba Allah dan rasulnya. Ya. Jadi kita beriman bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Isa itu adalah bukanlah Tuhan, bukanlah anaknya Tuhan ya. Ini yang harus kita yakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel itu adalah hamba Allah ya. Dia adalah bukanlah Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, yaitu yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki dan menguasai. Nabi Isa tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan itu. Ya, namun Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai seorang rasul. Artinya meskipun beliau adalah seorang hamba Allah, yaitu juga sebagai makhluk Allah, hamba Allah, yang mana Isa juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepadanya untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan Nabi Isa juga adalah sebagai seorang rasul. Ya, artinya Nabi Isa Rasul yaitu yang membawa risalah Allah, yang membawa risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia, yaitu terkhusus Bani Israel pada saat itu. Ya, artinya Nabi Isa ini adalah bukan sekedar hamba, tetapi dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang Allah bebankan kepadanya, yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Berarti karena Nabi Isa adalah Rasulullah utusan Allah, berarti Nabi Isa ini apa yang beliau sampaikan itu bukan dari perkataan-perkataan beliau, tetapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam tentu membawa misi, yaitu mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu. Jadi sama dengan misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, jadi ikhwatal Islam azakumullah, ya. Jadi kita eh, mesti beriman kepada kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu adalah rasul karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama pada saat itu di zamannya, yaitu di zaman Bani Israel sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita beriman kepada kerasulan atau apa yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, namun kita tidak ada kewajiban mengikuti risalah beliau, syariat beliau, jika syariat beliau itu bertentangan dengan syariat kita, yaitu syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika misalnya syariat Nabi Isa misalnya seandainya bertentangan dengan syariat kita, maka kita tidak ada kewajiban mengikuti syariatnya, tetapi kita berkewajiban mengikuti syariat kita, syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkaitan dengan syariat apa namanya, syariat nabi-nabi terdahulu, ada tiga keadaan ya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama adalah syariat itu menyelisih syariat kita. Ya, jika ada syariat terdahulu yang menyelisih syariat kita, maka yang kita mesti ikuti hanyalah syariat kita. Ya, yang kita amalkan hanyalah syariat kita, bukan syariat umat-umat terdahulu. Itu jika sekiranya terjadi perbedaan atau ada perbedaan syariat, ya, atau tidak sesuai dengan syariat kita. Yang kedua adalah jika syariat-syariat terdahulu, umat-umat terdahulu itu, ya, atau ya syariat-syariat umat terdahulu itu
sesuai dengan syariat kita, artinya tidak kontradiksi dengan syariat kita, ya maka kita pun tetap diperintahkan untuk mengikuti syariat kita. Ya, maka kita pun diperintahkan tetap mengikuti syariat kita. Karena apa? Karena syariat kita tidak bertentangan dengan syariat sebelumnya. Ya, sekalipun juga seandainya syariat sebelumnya itu bertentangan dengan syariat kita, maka kita mesti beramal dengan syariat kita, bukan syariat umat terdahulu. Ya, yang ketiga adalah syariat umat-umat terdahulu itu tidak bertentangan dengan syariat kita dan juga tidak sesuai dengan syariat kita. Artinya eh, sesuatu yang tidak kontradiksi dan juga tidak artinya sama dengan syariat kita. Maka ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Apakah kita bisa mengamalkan syariat umat terdahulu seandainya tidak menyelisih syariat kita dan seandainya juga tidak artinya apa? Tidak sesuai dengan syariat kita, ya. Eh, Artinya seandainya syariat umat terdahulu tuh ya dia eh, artinya tidak sesuai dengan syariat kita, ya artinya dia perkara yang syariat yang apa namanya yang didiamkan begitu, dia tidak menyelisihi dan juga tidak ada di dalam syariat kita. Itu maksudnya, dia tidak menyelisihi dan juga tidak ada dalam syariat kita, ya. Apakah kita bisa mengikuti syariat mereka? Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Ada yang mengatakan bisa kita mengamalkan syariat tersebut, ada yang mengatakan kita tidak dibolehkan mengamalkan syariat tersebut. Ya, pendapat yang ketiga bahwasanya atau maksud saya pendapat yang benar dalam sebagaimana disebutkan dalam kitab ini adalah syariat terdahulu itu menjadi syariat kita selama itu tadi ya, selama tidak bertentangan dengan syariat kita, ya. Selama tidak bertentangan syariat kita, ya, meskipun tidak sama dengan syariat kita, ya tidak termaktub dalam syariat kita, tetapi dia tidak menyelisih syariat kita, maka pendapat yang kuat atau yang benar sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, maka syariat tersebut termasuk dari bagian syariat kita yang bisa kita amalkan. Ini berdasarkan dalil dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am dan surah Yusuf. Al-An'am ayat 90, surat Yusuf ayat 111. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahum iqtadi. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, maka dengan petunjuk mereka itulah maka hendaklah engkau ya Muhammad mengikuti mereka. Ya, di sini ada perintah dari Allah untuk mengikuti petunjuk mereka atau mengikuti syariat yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syariat mereka jika tidak bertentangan dengan syariat kita, maka eh, syariat tersebut bisa diamalkan atau diikuti. Ya, Allahu a'lam bissawab. Begitu juga terdapat dalam Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Ya, dari sini menunjukkan bahwasanya kisah-kisah mereka atau syariat-syariat mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya maka itu bisa dijadikan ibrah pelajaran bagi kita untuk kita ambil pelajaran atau kita ikuti. Ya, Allahu a'lam bissawab. Kemudian ada dua kelompok yang ekstrim dalam memahami Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam buku ini. Yang pertama adalah kelompok dari kalangan umat Yahudi. Umat Yahudi ini ekstrim dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Apa ekstrimnya? Mereka mendustakan
kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Artinya mereka umat Yahudi tidak meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan Isa itu adalah anak zina, artinya lahir karena perzinahan. Ya, jadi umat Yahudi ini menuduh ibu Nabi Isa ini yang bernama Maryam ini telah berzina, sehingga Nabi Isa ini lahir dari anak zina. Ya, karena kita ketahui bersama Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, ya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ya, dari sinilah sehingga orang-orang umat Yahudi ini menuduh ya Maryam itu berzina, ya karena mereka berdasarkan rasio mereka bahwasanya bagaimana mungkin ada seorang anak lahir, seorang bayi lahir tanpa bapak, ya bapak. Itulah sehingga mereka menuduh dengan tuduhan yang keji bahwasanya Maryam telah berzina dengan seseorang yang tidak diketahui mana orangnya, sehingga eh, apa namanya si apa namanya Nabi Isa alaihissalam yang lahir ini dianggap sebagai anak yang zina. Nauzubillahi bidzalik, ya. Bahkan mereka pun menuduh bahwasanya Maryam itu atau ibu dari Nabi Isa itu adalah termasuk dari wanita pelacur, ya karena dia melahirkan anak yang tidak ada bapaknya. Ya, mereka juga menuduh bahwasanya Nabi Isa itu bukanlah seorang nabi, ya, bukanlah seorang nabi. Ya, bahkan mereka pun artinya berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan mereka pun berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, lihat bagaimana posisinya, ya, sikapnya umat Yahudi yang betul-betul ekstrim, ya, menyikapi Nabi Isa alaihissalam dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan juga tidak meyakini tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan mereka mencoba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi sekali lagi Nabi Isa alaihissalam selamat daripada makar mereka yang ingin membunuh Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup, dan sampai sekarang Nabi Isa disebutkan dalam banyak riwayat hadis bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, di sini yang mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, anaknya Maryam. Ya, tetapi ini adalah pernyataan yang terbantahkan. Ya, karena Allah membalas dengan mengatakan wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, Allah pun mengatakan membalas, ya, wama qataluhu, orang-orang Yahudi itu tidak bisa membunuh Nabi Isa dan juga tidak menyalib Nabi Isa, tetapi yang dibunuh dan yang disalib itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang disalib, apa yang terbunuh itu yang mereka anggap sebagai Nabi Isa alaihissalam. Menurut umat-umat Nasrani, kan umat Nasrani mengatakan bahwasanya yang disalib itu, yang dibunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagaimana umat Yahudi meyakini bahwasanya Nabi Isa itu disalib atau dibunuh. Sedangkan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwasanya Nabi Isa itu tidak dibunuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala angkat dia, ya, ke langit, ya, melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit, ya, dan sampai sekarang Nabi Isa itu masih hidup dan akan turun nanti di akhir, di menjelang hari akhirat dia akan turun Nabi Isa alaihissalam, dan dia perannya ketika itu dia akan bersama dengan Imam Mahdi dan akan membunuh Dajjal pada saat itu. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi kita harus yakini seyakin-yakinnya sebagai umat Muslim, jangan pernah kita meyakini bahwasanya Nabi Isa itu terbunuh, sebagaimana keyakinan daripada umat Yahudi, sebagaimana juga keyakinan daripada umat Nasrani. Karena kedua-duanya meyakini Nabi Isa itu telah terbunuh. Ya, tapi sekali lagi apa yang disalib, apa yang dibunuh bukanlah Nabi Isa, tetapi adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa.
Disebutkan dalam riwayat, insya Allah riwayat yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat tafsir ya, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwasanya yang yang disalib itu adalah eh, muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ada riwayat juga mengatakan muridnya yang menyimpang dari jalannya Nabi Isa alaihissalam, yang menyimpang dari syariat Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pendapat yang kuat insya Allah adalah muridnya yang setia, bukan yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa, justru dia setia. Jadi ya, silakan buka kisahnya di tafsir Ibnu Katsir ya, yang tidak lagi diragukan eh, tentang tafsir Ibnu Katsir itu ya, tentang kebenaran riwayat itu. Ikhwatul Islam azakullah. Jadi yang disalib itu adalah seorang pemuda ya. Dia diantara salah satu murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang siap berkorban untuk membela gurunya, membela nabinya pada saat itu. Ya, membela nabinya pada saat itu. Dia rela untuk mati ya karena Nabi Isa kan diriwayatkan dikejar-kejar ya, dan ingin dibunuh oleh orang-orang pada saat itu, tentu melalui daripada hasutan umat-umat Yahudi, orang-orang Yahudi ketika itu ya, memberikan hasutan-hasutan, provokasi-provokasi kepada raja yang memerintah pada saat itu, ingin agar Nabi Isa itu dibunuh. Jadi Nabi Isa ini kena fitnah dari umat Yahudi ya. Bagaimana bagaimana sepak terjang umat Yahudi ini ya, begitu rusaknya ya. Sejak dia ada di zaman Nabi Musa, bagaimana dia tidak beradab kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat sejarah, silakan kita buka dalam surah Al-Baqarah, bagaimana sepak terjang, bagaimana pengkhianatan, bagaimana kekurang ajaran atau ketidak beradaban itu, tidak ada punya adab etika umat Yahudi kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berupaya juga mengubah-ubah kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, begitu juga berkaitan dengan perencanaan pembunuhan Nabi Isa itu karena umat-umat Yahudi yang eh, ingin melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam pada saat itu ingin meluruskan ajaran Taurat yang sudah menyimpang dari orang-orang yang telah mengotori secara tanda kutip, ya ingin mengubah-ubah Taurat itu dengan tangan-tangan mereka, para tokoh-tokoh mereka. Ya, maka Nabi Isa pun datang untuk melakukan reformasi ya, syariat, menuju kepada syariat yang artinya untuk memurnikan kembali syariat kitab Taurat yang sudah terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat ya, ingin menyimpangkan ayat-ayatnya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Intinya adalah bahwasanya sekali lagi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, dan Nabi Isa alaihissalam ada di langit sampai sekarang. Ruh dan jasadnya ya, bukan cuma khususnya, jasadnya masih ada, dan Nabi Isa nanti akan turun nanti di menjelang hari akhirat, yang merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat kelak, yaitu Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasad dan ruhnya yang utuh, sebagaimana manusia yang ada. Jadi sekali lagi ya, tentang siapa yang disalib itu adalah muridnya. Ya, ini insya Allah adalah pendapat yang kuat ya, pendapat yang valid, riwayat yang valid, yang mana muridnya ini setia untuk membela nabinya dari pembunuhan pada saat itu, dan dia rela mati untuk bagaimana dia bisa melindungi gurunya, sehingga murid ini pun diserupakan mukanya sama dengan Nabi Isa. Ya, rambutnya, penampilannya, postur tubuhnya sama sekali, sehingga ketika mereka masuk mengepung ke dalam rumahnya Nabi Isa alaihissalam ketika itu bersama dengan beberapa orang murid-muridnya, maka mereka pun melihat ada seseorang yang mirip dengan Nabi Isa, maka mereka mengira itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya, seorang pemuda ya, itu yang paling muda pada saat itu umurnya, dan itu mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, maka mereka pun menangkapnya dan membunuhnya atau menyalibnya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, oleh karena itulah Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sekali-sekali mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dan juga tidak menyalibnya, tetapi diserupakan. Ya, ini Allah sendiri yang membantah pernyataan mereka bahwasanya mereka telah membunuhnya. Ya,
Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi kita harus meyakini seyakin-yakinnya karena yang membantah ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin Allah berdusta. Ya, adapun manusia ya tentu bisa benar, bisa salah. Manusia tentu ada yang jujur, ada yang berdusta. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berdusta. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya informasi dari Al-Qur'an bahwasanya Nabi Isa sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, dia tidak meninggal sampai sekarang ini. Dan Nabi Isa tidak meninggal sampai sekarang ini. Ya, tidak meninggal sampai sekarang ini, masih ada jasad dan ruhnya di langit. Ya, bagaimana caranya, bagaimana dia tinggal di langit, Allah alam bisawab, hanya Allah yang lebih tahu. Yaitu perkara-perkara yang gaib yang harus kita imani seiman-imannya karena ini berita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait tentang orang umat Yahudi. Dan bagaimana dengan umat Nasrani, sikap mereka terhadap Nabi Isa? Sikap mereka justru sebaliknya. Ya, jadi kontra ya. Kalau umat Yahudi ini meremehkan tentang keberadaan eksistensi Nabi Isa alaihissalam dengan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak mau menerima kerasulan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nasrani ini justru berlebihan, yaitu apa? Dia mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, ya. Dia mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, bahkan mengangkat sebagai anaknya Tuhan, ya. Jadi mereka mempunyai konsep Trinitas, ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Kudus, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Anak, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Allah tidak mengangkat nabi, Allah tidak ada satu orang pun yang Allah angkat menjadi anaknya. Iya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Sebagaimana ini ada kisahnya, cuma terlalu panjang untuk dikisahkan, ya. Yang terpenting adalah dalam Al-Qur'an secara kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi Isa itu bukanlah Tuhan, bukanlah anaknya Tuhan. Dia hamba Allah, sama dengan manusia. Dia makan dan minum, ya, dan dia juga berjalan dan seterusnya sama dengan manusia. Hanya saja Nabi Isa ini adalah dia seorang rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi umat Nasrani mereka ya tersesat dalam perkara ini sebagaimana umat Yahudi tersesat dalam perkara yang meremehkan tentang keberadaan Nabi Isa, sedangkan umat Nasrani artinya bulu ekstrimnya, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ya, ekstrim kiri itu artinya meremehkan. Ya, umat Yahudi adalah ekstrim kiri yang meremehkan ya tentang kenabian Nabi Isa, artinya menolak kenabian Nabi Isa, sedangkan umat Nasrani ekstrim kanan yang mengangkat Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Nauzubillah subhanahu wa taala. Dan sedangkan kita dalam keyakinan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak, ya, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, ya Allah itu esa, tunggal, tidak berbilang, tidak ada sekutu baginya. Ya, semua manusia makhluknya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri, ya, sehingga membutuhkan anak, ya, dan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak diperanakkan, tidak memiliki namanya bapak dan ibu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jangan kita samakan dengan manusia yang memiliki anak, ya. Ikhwatul Islam azakullah. Jadi tentang Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa bapak, itu satu mukjizat, ya. Ini harus kita garis bawahi. Satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, bahwasanya itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa bapak, ya. Tapi bukan berarti Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan hanya karena tidak memiliki bapak, ya. Ada juga nabi yang sampai seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu ada tanpa bapak dan ibu, kan? Ya, apakah ada manusia menganggap Nabi Adam itu sebagai Tuhan? Ya, mestinya yang menjadi Tuhan juga adalah Nabi Adam, seandainya kalau kita berpikiran logika begitu, dengan
dengan asumsi karena Isa lahir tanpa bapak, berarti dia mempunyai bapak, yaitu anaknya Tuhan, yaitu Tuhan itulah dianggap sebagai bapaknya Nabi Isa alaihissalam. Nauzubillah min zalik. Ya, kalau begitu bagaimana dengan Adam alaihissalam? Ya, Nabi atau Abul Bashar ya, yaitu bapaknya para manusia seluruhnya itu ada itu tanpa bapak dan ibu kan? Iya, tanpa proses bapak dan ibu. Ya, tanpa proses bapak dan ibu. Kenapa bisa ada itu? Itu kan yang mengadakan Allah. Allah Subhanahu wa taala in arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak terhadap sesuatu maka Allah mengatakan jadi maka terjadilah. Ya, cukup dengan kalimat kun maka terjadilah dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada mustahil bagi Allah Subhanahu. Ini dinamakan mukjizat ya, mukjizat yang di luar nalar manusia. Manusia tidak bisa menangkap nalar-nalar itu, tetapi itu hanya bisa diimani ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu di samping kita ada namanya nalar, rasio, ada namanya iman. Iman di hati itu yang harus kita padukan antara akal dan keimanan itu. Iya. Jadi ikhwat Islam, jadi akidah kita terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya kita beriman, bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Ya ini untuk mengkanter daripada untuk menolak daripada sanggahan-sanggahan atau dugaan-dugaan atau keyakinan-keyakinan umat Yahudi dan umat Nasrani. Umat Nasrani dia menganggap Nabi Isa itu bukanlah hamba, bukanlah manusia, tetapi adalah anaknya Tuhan. Artinya dia Tuhan juga, tapi dia anaknya Tuhan. Dia bukan manusia. Ya. Sedangkan umat Yahudi mengatakan eh, bahwasanya Nabi Isa itu bukan Rasulullah, bukan Rasulnya Allah, bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dia menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi umat Muslim ini dia di tengah-tengah. Artinya adalah untuk mengkantar daripada sanggahan-sanggahan atau mengkantar daripada keyakinan-keyakinan umat Nasrani yang menganggap Isa adalah anaknya Tuhan. Ya, sedangkan kita meyakini dia bukan anaknya Tuhan, dia bukan Tuhan, bukan anaknya Tuhan. Ya, tetapi dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang seperti biasa yang makan dan minum, yang berjalan dan tidur dan seterusnya. Dan yang kedua adalah kita mengkantar daripada umat Yahudi yang meremehkan atau yang tidak menerima kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau tidak menerima kerasulan Nabi Isa alaihissalam berarti kitab yang dibawa Nabi Isa itu tidaklah valid, tidaklah benar. Ya, karena apa? Karena dia sudah menyerang tentang keabsahan, ya keabsahan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kantar. Jadi umat kita sebagai Rasulullah meyakini oleh karena kata Nabi, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa alaihissalam adalah sebagai hamba dan rasul ini, jadi harus hamba dan rasulnya, bukan cuma hamba saja, tetapi ada rasulnya, bukan cuma rasul saya tapi ada hambanya. Ini dia jadi persaksian ini harus digabungkan antara hamba dan rasulnya. Itu apa? Isyarat Nabi mengisyaratkan untuk tadi mengkanter daripada keyakinan-keyakinan umat Yahudi dan umat Nasrani. Ya, ikhwatal Islam azakumullah ya. Dan kita juga bersaksi bahwasanya ibunda Isa alaihissalam yang bernama Maryam ya itu adalah wanita yang jujur, wanita yang menjaga kehormatannya, bukan wanita pelacur sebagaimana yang dituduhkan oleh umat-umat Yahudi. Ya, dia adalah eh, wanita yang apa namanya? Yang menjaga kehormatannya, tidak berzina, bukan pelacur dan seterusnya. Penciptaannya adalah sangat mudah dengan kalimat Allah kun fayakun ya sebagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sama sebenarnya dia itu dengan kalimat kun apa itu jadi ya maka terjadilah. Jadi penciptaan Adam sama dengan penciptaan Nabi Isa alaihissalam ya dengan kun ya maka terjadilah. Adapun penciptaan manusia yang lainnya ya ada proses ya harus ada hubungan suami istri kemudian pertemuan apa namanya sperma dan seterusnya lalu hamil dan seterusnya ya kalau Nabi Isa alaihissalam tidak ada lahirnya Nabi Isa alaihissalam tidak ada pertemuan antara laki dan perempuan tetapi Allah Subhanahu wa taala eh, yang memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Nabi Isa alaihissalam Maryam
alaihissalam, lalu Maryam pun langsung hamil, kemudian melahirkan Isa alaihissalam. Jadi tidak ada proses, yaitu proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan sehingga lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatal Islam azakumullah, ya, jadi apa yang disebutkan dalam buku ini, ya, Allah, Nabi mengatakan dia sebagai hamba Allah, itu maksudnya untuk, ya, menjawab keyakinan daripada umat Nasrani yang menyimpang, yang mengangkat dia sebagai anak Tuhan. Yang kedua, Rasulullah untuk menjawab atau untuk, ya, menolak daripada keyakinan umat Yahudi yang mengatakan Nabi Isa adalah bukanlah utusan Allah, bahkan mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak dibenarkan. Ikhwatal Islam azakumullah, itu terkait tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian wa kalimatu alqaha ila Maryam. Ya, kalimatu alqaha ila Maryam. Ya. Jadi Nabi Isa itu ibarat kalimat itu, maksudnya kalimat, maksudnya Allah mengatakan kun, ya, kepada lahirnya Nabi Isa itu kun, artinya jadilah, ya, jadilah engkau. Itu maksudnya. Jadi Nabi Isa itu bukan sebuah kalimat, karena kalau kalimat ini tidak bisa makan dan minum, ya, tapi Nabi Isa adalah manusia, manusia dia manusia makan dan minum, dia juga buang hajat, ya, semua kondisi-kondisi kemanusiaan itu, sifat-sifat kemanusiaan itu ada pada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana ada pada Nabi Adam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang dinamakan Isa itu adalah kalimat Allah, itu maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan Isa, itu Allah itu cukup dengan kun saja. Artinya prosesnya tidak begitu panjang, ya, beda dengan manusia ini, yang lainnya harus ada pertemuan laki dan perempuan, kemudian terjadi pembuahan, disatur antara sperma dan seterusnya, kemudian lalu timbulnya janin dan seterusnya. Begitu. Kalau Nabi Isa dia langsung saja, langsung hamil, langsung ada ruh di dalam perutnya Maryam alaihissalam. Itu dinamakan dengan kalimatnya. Itu kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, ya, ya, yang artinya Allah katakan kun, ya, jadilah, ya, sehingga Nabi Isa itu langsung ada jadi berupa janin, bahkan ketika itu sudah ada ruhnya di dalam rahim Maryam alaihi salam. Ikhwatal Islam azakumullah, ya, sekali lagi, eh, jadi sekali lagi Nabi Isa alaihissalam adalah manusia biasa, ya, manusia biasa, dia bukanlah nabi, tapi penciptaan itu luar biasa, ya, tentunya di luar nalar manusia. Kenapa bisa ada terjadi ada seseorang yang tiba-tiba hamil tanpa ada yang menghamili, kan itu kan di luar nalar manusia. Ketika itu nalar manusia tidak sampai kepada itu. Tetapi sebagai umat yang beriman, kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus meyakini itu. Karena apa? Karena Allah yang mengkabarkan dalam Al-Quran, begitu juga Rasulullah SAW yang mengkabarkan. Ya, jadi itu kita punya sumber, ya. Jadi kita harus meyakini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya, di sini disebutkan, ya, karena waktu yang terbatas ini, ya, insya Allah nanti akan kami lanjutkan, ya, pembahasan masalah ini, ya. Tapi secara ringkas di sini baik, ya, karena di sini ada kata-kata waruhun minhu, ya, dan Isa itu adalah kalimat Allah, yaitu kalimat kun, jadilah, yang Allah sampaikan kepada Maryam, ya, sehingga tiba-tiba langsung Maryam hamil dengan serta merta, itu tanpa proses ada pertemuan dengan laki-laki, ya, artinya tanpa ada hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, tapi jadi dengan serta merta, ya, karena Allah mengatakan kun. Dan Nabi Isa sudah disebutkan di sini adalah ruhun minhu, ya, ruh minhu artinya ruh yang berasal dari Allah. Bukan berarti ruhnya Allah di situ, bukan artinya ruhnya Allah, artinya Allah yang menciptakan ruh. Ya, Allah yang menciptakan ruh, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, sampaikan kepada Jibril, lalu Jibril pun meniupkan ruh itu ke dalam rahim Nabi Maryam alaihissalam. Ya, jadi kata-kata waruhun minhu ini berarti ruh itu ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah ini harus kita pahami bersama. Jangan kita
salah sehingga mengatakan wah berarti ada ruhnya Allah dalam diri Nabi Isa alaihissalam sehingga dikatakan dia adalah anaknya Tuhan. Tidak. Itu maksudnya Allah yang menciptakan ruh, lalu Allah berikan kepada Jibril, sampaikan kepada Jibril, lalu Jibril pun meniupkan ruh kepada kepada Maryam alaihissalam, lalu hamil Maryam dengan serta merta, kemudian setelah itu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi ya kita ingin mengkantar ya keyakinan daripada umat Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan karena ruhnya itu berasal dari Tuhan. Yang dimaksud adalah ruhnya berasal dari Tuhan artinya ruh itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama contoh misalnya di sini disebutkan ya. Saya sebutkan saya secara singkat ini tentang inna ardi wasi'ah. Ya, dalam surah apa yang disebutkan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 100 surah Al-Ankabut ayat 56. Sesungguhnya tanahku kata Allah luas, bumiku ini luas, bumiku. Ya berarti kata-kata bumi ini disandarkan kepada Allah. Ya. Jadi bukan berarti bumi ini adalah bagian dari Allah, bukan. Ya, bukan berarti bumi ini adalah bagian dari Allah, tidak. Bumi ini terpisah dari Allah. Ya, tetapi maksudnya Allah ingin memberikan penjelasan bahwasanya bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi itu. Bukan berarti bumi itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi itu adalah makhluk. Ya, meskipun sini Allah katakan sesungguhnya bumiku itu, ya. Ini jelas sekali ya. Sama juga dalam disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wa tahhir baiti lit-thaifin. Dan hendaklah engkau Ibrahim membersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf. Ini di Ka'bah ya. Jadi makanya Ka'bah itu dinamakan Baitullah, rumahnya Allah, ya. Bukan berarti Baitullah ini merupakan bagian dari Allah, bukan. Tetapi Baitullah ini adalah ciptaan Allah. Allah memuliakan. Jadi Allah menyandarkan rumah itu kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan terhadap Baitullah itu. Tapi dia bukan bagian dari Allah. Jadi begitu ya, bisa dipahami ya. Sama juga ini ruh itu dari Allah, ya, waruhun minhu. Ya, dan ruh itu dari Allah bukan berarti ruhnya ini Allah itu ada dalam Nabi Isa alaihissalam sehingga diklaim bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah. Ya, Nabi Isa itu terpisah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak ada ruhnya Allah di situ, tapi yang ada adalah Allah yang menciptakan ruh, lalu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ya, apakah cipta-ciptaan lainnya juga dinamakan bagian dari Allah atau merupakan Allah? Tidak bisa kan? Tidak bisa kita katakan demikian ya. Allah al-Khaliq al-Khaliq, yang makhluk-makhluk. Jadi beda antara makhluk dengan sifat-sifatnya dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat. Jadi tidak akan bisa sama. Ya, sama ruh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana setiap manusia ada ruhnya ya. Ya. Jadi ruh yang ada dalam diri kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja penciptaan Nabi Isa itu luar biasa ya, yang di luar daripada nalar manusia ya, yang hanya bisa kita terima dengan keimanan. Ikhwatul Islam azakumullah, itu ya tentang masalah ini ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ikhwatul Islam azakumullah ya, terkait tentang pembahasan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, ada sekitar 13 menit ke depan. Yang mau bertanya disilahkan bisa langsung. Kalau misalnya ada pernyataan saya, perkataan saya yang salah, tolong diluruskan, dibenarkan. Jika ada yang mau menambahkan, seandainya masih kurang, silakan ditambahkan. Bisa langsung atau lewat room chat. Ya, silakan. Ya, ada yang bertanya? Bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya anggap pembahasan tentang masalah Nabi Isa ini, ya, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, sudah tuntas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah ini ada rekamannya, saya akan kirim lagi rekamannya supaya bisa
baca-baca, didengar-dengar ulang lagi kalau seandainya masih ada yang terluputkan. Ya baiklah, demikianlah pembahasan kita terkait kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta kajian yang sudah. Ya, ini ada pertanyaan bagaimana mengucapkan apa ini ya? Mengucapkan Natal ke teman yang lain agama. Ya, itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan meskipun ada juga ulama yang mengatakan begitu boleh saja ya. Sebagaimana yang kita tapi tetapi yang lebih selamatnya kalau kita tidak mengucapkan ya. Karena apa? Karena konsekuensi kalau kita mengucapkan itu eh, kita seolah-olah membenarkan eh, keyakinan mereka. Kan keyakinan mereka umat Nasrani kan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan kan, anaknya Tuhan tuh. Ya, dan perayaan Natal itu adalah perayaan bahwasanya Nabi Isa itu adalah mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa itu atau Yesus ya dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, dan kita menentang bahwasanya Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Ya, jadi begitu. Jadi perayaan itu, hari raya itu seolah-olah kita membenarkan agama mereka. Jadi sekali lagi lebih selamatnya. Meskipun barangkali yang kita saksikan ya ada juga ulama yang membolehkan demikian. Tapi sekali lagi ya kita berkeyakinan ya insya Allah kita memiliki pendapat yang kuat insya Allah bahwasanya itu tidak diperbolehkan mengucapkan ya. Sebagaimana juga apa namanya itu juga keputusan daripada MUI ya, MUI kita di Indonesia itu ya itu tidak diperbolehkan mengucapkan Natal itu ya. Allahu a'lam bissawab ya. Demikian ya, kalau tidak ada lagi ya. Kalau mempekerjakan umat Nasrani ya dalam bidang-bidang pekerjaan tidak mengapa selama bukan rahasia-rahasia penting kaum muslimin. Ya, kalau cuma pekerjaan-pekerjaan keduniaan boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau sudah menyangkut masalah-masalah rahasia-rahasia kaum muslimin maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya pekerjakan masalah-masalah keduniaan saja, ya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah rahasia-rahasia kaum muslimin misalnya, ya maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, misalnya apakah menjadi buruh pegawai itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ya, meskipun sebaiknya kalau kita mempekerjakan umat muslim keseluruhannya umat muslim ya, itu kita lebih utamakan. Ya, tapi kalau memang tidak ada misalnya umat muslim yang lainnya tidak mengapa. Ya, tapi mengapa ini hanya bagian daripada bermuamalah. Tapi sekali lagi selama ada muslim kenapa kita mengambil dari luar agama kita gitu. Itu logikanya ya. Kecuali kalau betul-betul tidak ada sama sekali ya, bisa kita mengambil dari luar. Ya, maka itu hukumnya tidak mengapa ya. Ya. Jadi begitu ya. Kemudian bagaimana konsep Trinitas ya? Trinitas itu artinya mereka menganggap itu Tuhan itu satu kesatuan. Ya, Tuhan itu satu kesatuan itu Tuhan. Ya, dianggap Tuhan itu kalau tiga, ya artinya three in one ya. Hingga ibaratnya kalau kopi ya ada namanya kopi itu kopi apa namanya? Oh, kopi Torabika ya. Itu kan ada gulanya, ada susunya, ada kopinya, begitu dicampur dia tiga. Namanya three in one namanya. Ya, begitu konsep Trinitas itu begitu, dia three in one. Jadi dikatakan Tuhan itu kalau tiga, dia tidak boleh lepas daripada tiga itu, tiga sisi itu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Kudus, ada Tuhan Anak. Ya begitu. Jadi konsep ini dia harus yakini ketiga-tiganya ini. Kalau kita kan cuma satu, ya. Kalau kita kan cuma satu saja, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak boleh kita menganggap Isa adalah kalau kita menganggap Isa adalah anaknya Allah berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Itu bertentangan dengan ajaran tauhid. Itu apa ya tauhid? Itu mengesahkan Tuhan. Artinya Tuhan itu hanya satu gitu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat dan seterusnya. Kalau
Umat Nasrani itu Trinitas itu mengatakan Tuhan itu tiga. Begitu, Tuhan itu tiga. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Kudus, ya, itu Tuhan apa namanya? Tuhan Anak, begitu. Ya, Tuhan Anak, begitu. Ya, Tuhan Tuhan Anak, ya, Tuhan Kudusnya Tuhan, yaitu malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril, ya, dianggap sebagai Tuhannya juga, ya. Kudus namanya karena dia yang meniupkan ruh ke dalam. Jadi intinya adalah Trinitas itu dia harus tiga, ya. Yang paling santer itu adalah tentang anak ini anak, sebagai anak Tuhan ini, itu yang diterima dalam Islam. Ya, inilah cacatnya, apanya, keyakinan mereka dari sisi itu. Ya, belum lagi namanya Tuhan Kudus, ya, Tuhan. Dan malaikat Jibril ini adalah dia malaikat. Dia bukanlah Tuhan, dia malaikat. Ya. Jadi meskipun dia meyakini adanya Tuhan, ya Tuhan, ya sebagaimana kita meyakini, cuma yaitu mereka mengangkat Nabi sebagai Tuhan, anaknya Tuhan. Itulah kesalahan mereka. Itulah kesalahan mereka dalam perkara ini. Ya, begitu. Meskipun dia meyakini adanya Tuhan misalnya, tapi kalau dia meyakini juga ada anaknya Tuhan, artinya Tuhan itu memiliki anak. Nah, inilah kecacatan daripada akidah mereka, keyakinan mereka. Karena bertentangan dengan akidah kita. Akidah kita mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ini itu namanya konsep Trinitas, menurut mereka itu. Jadi Tuhan itu tiga, ya. Ibaratnya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tadi ibaratnya kopi torabika itu dinamakan kopi torabika itu kalau ada campurannya misalnya, bukan cuma kopi dan gula, tetapi kalau ada susunya, begitu. Sama juga dengan mereka. Dikatakan Tuhan itu artinya keyakinan kita, mereka itu benar terhadap Tuhan itu jika meyakini ketiga-tiganya. Begitu, itu konsep Trinitas. Kalau kita kan tidak, kita meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk dijadikan Tuhan, yaitu satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, kita agungkan, kita meminta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep tauhid namanya. Jadi beda konsep tauhid dengan konsep Trinitas. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bissawab. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada kekeliruan. Kebenarannya datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya dan dari kekurangan ilmu saya atau godaan setan yang terkutuk. Ya, saya mohon maaf kepada para peserta dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala kehadirannya. Ya, semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan insyaallah sebentar malam kajian kita adalah kajian fikih. Jam 9 malam sampai jam 10 insyaallah kajian fikih. Bagi para peserta akidah yang mau juga ikut silahkan ikut, ya, sebentar malam insya Allah. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya, memberikan rezeki yang lancar dan senantiasa menjadikan amal jariah baginya dalam terlaksananya kajian rutin ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.